Tokoh yang saya idolakan yakni Ibu Shirley Chuanda Laos. Ibu Shirley Chuanda Laos merupakan seorang perempuan keturunan Tionghoa Maluku yang cantik sekaligus kaya, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara sejak tanggal 20 Februari tahun 2025. Shirley Chuanda Laos menyalonkan diri sebagai gubernur karena menggantikan mendiang Benny Laos, suaminya, sekaligus mantan Bupati Morotai tahun 2017 hingga 2022 yang meninggal dunia di tahun 2024 dikarenakan kecelakaan speedboat saat masa kampanye pilihan kepala daerah atau pilkada sebagai calon gubernur Maluku Utara pada saat itu. Shirley Chuanda Laos, seorang perempuan yang berpendidikan, berhasil menyelesaikan sarjana internasional Business Management di Universitas Petra Surabaya, yang kemudian melanjutkan studi double degree di Inholen University, Belanda. Ciri khas kepemimpinan Bu Shirley terletak pada bagaimana beliau berinteraksi dengan masyarakat dan ketika beliau bertugas. Ciri khas kepemimpinan beliau ini lebih berfokus pada aspek humanis dan dekat dengan masyarakat. Selain itu, cepat tanggap terhadap kebutuhan maupun permasalahan di daerahnya. Bu Shirley Chuanda Laos tergolong dalam teori ekologis dikarenakan beliau ini sejak lahir telah memiliki privilege, yakni berupa kekayaan, yang kemudian beliau memiliki bakat kepemimpinannya yang berasal dari pengasahan melalui lingkungan dan juga pendidikan yang mendukung. Karakter kepemimpinan beliau ini lebih cenderung ke transformational leadership daripada transaksional leadership dikarenakan 1. Alasan Bu Shirley maju sebagai gubernur bukan karena ingin jabatan ataupun posisi, melainkan karena ingin memenuhi janji politik mendiang suaminya, yakni Benny Laos, kepada masyarakat Maluku Utara, yang menunjukkan adanya visi jangka panjang untuk melanjutkan cita-cita sosial yang lebih besar. Kedua, berhasil membawa legitimasi terkait perspektif perempuan, bahwa perempuan itu juga berhak dan pantas loh menjadi pemimpin. Hal ini menunjukkan adanya arah perubahan budaya. Yang ketiga, pencapaian target ataupun tujuan versi Bu Shirley ini lebih menekankan pada nilai-nilai moral, pengabdian, dan bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat. Meskipun gaya kepemimpinan Bu Shirley ini menunjukkan karakteristik transformational leadership, namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam praktik pemerintahan, unsur transactional leadership ini tetap diperlukan dalam pengelolaan birokrasi. Kekuasaan dan kepemimpinan, tentunya dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan yang kuat dapat memanfaatkan kekuasaan dengan mengutamakan legitimasi, kepercayaan, dan juga tujuan bersama. Seperti halnya Bu Shirley, yang gaya kepemimpinannya lebih berfokus pada inspirasi dan juga visi jangka panjang, berfokus pada pengikut yang sudah ada dibandingkan hanya mencari pengakuan publik semata. Sesuai dengan kata beliau, yakni saya punya citra diri yang cukup baik, saya tidak butuh validasi dari orang-orang, dan saya membuka pintu lebar bagi masyarakat untuk mengkritik saya ketika saya salah. Yang menurut saya itu cukup menyiratkan bahwasannya kekuasaan yang dimiliki oleh Bu Shirley semata-mata tidak digunakan untuk sekedar mendapat dukungan simbolik ataupun memperkuat posisi kekuasaan beliau secara personal, tetapi didasarkan pada integritas individu dan juga kepercayaan publik, sehingga kepemimpinannya tersebut dapat menunjukkan penggunaan kekuasaan yang lebih berbasis reverent power, yakni pengaruh kekuasaan yang lahir dari kepercayaan, keteladanan, dan juga kredibilitas dibandingkan dengan coercive power maupun reward power yang bertumpu pada paksaan ataupun imbalan. Yang pertama, transformational theory. Gaya kepemimpinan Bu Shirley ini menunjukkan adanya orientasi pada nilai, jangka panjang, serta kemampuan membangun kepercayaan melalui integritas pribadi. Hal ini mencerminkan bahwa karakteristik idealis influence dan inspirational motivation dalam teori transformational leadership. Yang kedua,
Trait teori. Kepemimpinannya dapat dijelaskan melalui pendekatan trait karena karakter personal seperti kepercayaan diri, integritas, dan juga keterbukaan menjadi faktor dominan yang membentuk gaya kepemimpinan. Trait teori ala Busherly. Yang ketiga yakni teori partisipatif. Gaya kepemimpinannya menunjukkan kecenderungan partisipatif karena dapat membuka ruang dialog dan juga kritik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam pemerintahan. Gaya kepemimpinan Busherly ini tidak menunjukkan kecenderungan gaya otoriter maupun gaya laissez-faire. Malah sebaliknya, ia lebih menunjukkan kecenderungan demokratis partisipatif dengan komunikasi dua arah serta orientasi pada visi dan nilai yang mendekati karakter transformasional. Selain itu, beliau juga tetap melakukan pengawasan kepada anggotanya meskipun telah menaruh kepercayaan yang tinggi, seperti halnya nih ketika Jadi harapannya Desember sudah selesai jalan Sidanguli, Jalolo, sudah tidak ada lagi lubang-lubang. Ini berapa? 2,5 M. Cuma 2,5 M kenapa dari dulu nggak dikerjain? Ya ini 2,5 miliar 500 meter sudah dikerjakan tahun ini, mudah-mudahan Desember selesai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan beliau ini cenderung pada gaya kepemimpinan demokratis partisipatif.